Shalom beloved people, jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Kita akan mempelajari dan mengingat kembali mengenai bagaimana mempraktekkan iman kita untuk menikmati kesembuhan dan kesehatan ilahi yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat 20. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah obat yang paling kuat dan paling manjur yang tersedia bagi orang percaya hari ini. Obat dari Tuhan ini mampu menyembuhkan tubuh tanpa efek samping apapun. Bahkan obat ini begitu mumpuni sehingga dapat mematahkan kuasa maut sekalipun. Dia sungguh adalah obat yang sangat berkuasa. Mazmur 107 ayat 20 ini mengatakan secara spesifik bahwa tujuan Tuhan mengirimkan firman-Nya adalah untuk menyembuhkan kita. Firman yang dikirimkan Tuhan itu membawa muatan kuasa Allah untuk menjadikan kesembuhan ilahi suatu kenyataan pada tubuh kita. God sent His word to accomplish divine health in us. Tuhan mengirimkan firman-Nya untuk membuat kesembuhan ilahi suatu kenyataan pada tubuh kita. Yesaya 53 ayat 5 dan 6 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri, yaitu Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Haleluya! Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sangat penting untuk kita menyadari bahwa menurut Yesaya 53 dan 1 Petrus 2 ini, kesembuhan sudah merupakan suatu kenyataan di mata Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, di mata Tuhan, kesembuhan sudah merupakan suatu fakta atau suatu kenyataan yang sudah terjadi. Yesaya 53 tadi menegaskan bahwa kesembuhan memang adalah milik kita yang pasti, karena kesembuhan ilahi adalah bagian dari satu paket penebusan Kristus. Walaupun kesembuhan ilahi ini memang sudah menjadi milik kita, namun tidak selalu sudah dialami manifestasinya oleh orang percaya. Disinilah pentingnya pengakuan atau deklarasi iman kita. Dengan setiap pengakuan atau deklarasi iman kita, kita memanggil apa yang sudah menjadi milik kita itu untuk terwujud manifestasi fisiknya pada tubuh kita. Dengan kata lain, setiap perkataan yang kita ucapkan sebagai penerapan dari iman kita, memanggil kesembuhan ilahi yang memang sudah menjadi milik kita itu untuk terwujud manifestasi fisiknya pada tubuh kita. Setiap kali kita mengambil firman Tuhan dan membuat deklarasi iman, mencampurkan firman Allah yang kita katakan itu dengan iman kita, maka kita mengiyakan apa yang firman Tuhan telah katakan, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebagaimana yang dinyatakan Yesus dalam Markus 11 ayat 24, bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, percayalah bahwa kita telah menerima apa yang kita minta itu. Maka kita menjadikan aktif iman yang ada dalam hati kita itu dengan deklarasi yang Yesus katakan tadi, yaitu aku percaya telah menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Percayalah bahwa kita telah menerima apa yang kita minta itu. Aku percaya telah menerima. Ibrani 4 ayat 2 memberitahukan kepada kita sebabnya orang percaya tidak menerima benefit dari firman Tuhan yang sudah mereka dengar.
Yaitu karena kemudian mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan firman yang telah mereka dengar tadi. Bahkan saat orang percaya menjalani pengobatan secara medis, jangan lupa untuk mencampurkan iman dengan firman Tuhan mengenai kesembuhan ilahi kita sebagaimana dikatakan 1 Petrus 2:24 tadi. Selalu katakan, aku percaya aku sudah menerima kesembuhan ilahiku dalam nama Yesus. Setiap kali kita minum obat medis atau menjalankan prosedur medis apapun, dokter dan ilmu pengetahuan medis tidak bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Semua punya tujuan yang sama, yaitu menghancurkan pekerjaan iblis berupa sakit penyakit pada tubuh manusia. Namun, pengetahuan medis terbatas kemampuannya. Ada hal-hal di luar jangkauan kekuatan ilmu pengetahuan medis. Akan tetapi tidak ada yang melampaui jangkauan kuasa kesembuhan Tuhan yang dikirimkannya dalam firman-Nya. Mazmur 107 tadi berkata bahwa firman Tuhan yang membawa kuasa kesembuhan Tuhan itu sanggup bahkan meluputkan orang dari liang kubur. Alias, kuasanya sanggup mematahkan pekerjaan kuasa maut. Oleh sebab itu tadi saya mengingatkan, walaupun orang percaya berobat ke dokter dan menggunakan obat-obatan medis, kita tidak menyandarkan diri kepada kekuatan ilmu pengetahuan medis, tetapi kepada kuasa kesembuhan ilahi yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Obat medis berguna dan banyak orang tertolong dengan itu. Dan kita sebagai orang percaya tentu saja dapat mempergunakan hal itu. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan menyediakan sarana kesembuhan yang melebihi keterbatasan ilmu pengetahuan medis, yaitu kuasa kesembuhan ilahi yang telah disediakan Yesus lewat bilur-bilurnya dan disalurkan ke tubuh orang percaya lewat obat sorgawi yang bernama firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu selalu mencampurkan iman kita dengan firman Tuhan. Bahkan sekalipun sedang menggunakan sarana pengobatan dunia medis. Saya tidak pernah mendorong orang untuk membuang obat medis mereka dan hanya bergantung pada pengakuan iman, kecuali orang itu sendiri yang menerima arahan dari Tuhan untuk melakukan itu, dan itu pun perlu konfirmasi yang cukup. Mengapa? Sebab butuh waktu untuk memperbaharui pikiran kita dan mengembangkan iman kita akan perkataan firman Tuhan maupun perkataan pengakuan iman kita. Kesalahan yang banyak kali dilakukan orang percaya adalah mereka menerapkan iman pasif, yaitu hanya percaya di dalam hati mereka tanpa mengaktifkan iman mereka dengan mengambil perkataan firman Tuhan, mencampurkannya dengan iman mereka, dan memperkatakan firman Tuhan itu dengan konsisten. Iman yang hidup tidak sekedar pasif berkata dalam hati, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Tapi iman yang secara aktif mengambil ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi, dan menerapkan atau mencampurkan iman mereka kepada firman Tuhan itu, dan memperkatakan atau mendeklarasikan firman Tuhan itu secara aktif dengan mulut mereka. Mazmur 103 ayat 3-5 mengatakan, Dia, yaitu Tuhan, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Perhatikan kata memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan satisfy thy mouth with good things. Dengan kata lain, ayat 5 tadi dapat dibaca demikian. Tuhan memuaskan mulut kita, satisfy thy mouth, memuaskan mulut kita. Tuhan memuaskan mulut kita dengan hal-hal yang baik, sehingga masa muda kita diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Apa hal-hal baik yang diberikan Tuhan untuk memuaskan mulut kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah obat mujarab sorga yang perlu kita letakkan di mulut kita, sehingga masa muda kita diperbaharui, segala penyakit kita disembuhkan, dan hidup kita diluputkan dari lubang kubur, kata Mazmur 103 tadi.
Saat kita mengambil perkataan firman Tuhan, mencampurkannya dengan iman, dan memperkatakannya dengan konsisten, pikiran kita akan diperbaharui oleh firman Tuhan itu, sehingga kita mulai melihat firman Tuhan itu sebagai bagian yang sudah kita terima pada diri kita. Dan iman kita akan berkembang akan hal itu. Firman Tuhan itu akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Memang adalah kebenaran bahwa Tuhan sudah menyediakan kesembuhan untuk kita. Dan di mata Tuhan, kita sudah sembuh. Tapi, kita perlu belajar bahwa kendaraan untuk menyampaikan itu kepada tubuh jasmani kita adalah firman Tuhan. Ingat dikatakan tadi, dikirimkannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi kita perlu belajar untuk menjadikan kesembuhan itu bagian dari diri kita dengan menjadikan firman Tuhan tadi bagian dari kosakata kita sehari-hari. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Chaps, di mana banyak kesembuhan mukjizat terjadi lewat pelayanan pengajarannya, mengatakan, "Saya percaya dengan memperoleh pengajaran firman yang tepat dan dengan berlatih mempraktekkan iman mereka, orang percaya dapat bertumbuh sampai pada suatu titik di mana adalah suatu hal yang biasa bagi mereka untuk menerima kenyataan manifestasi kesembuhan ilahi lewat firman Tuhan." Tapi Charles Chaps juga mengatakan bahwa proses di atas itu tidak terjadi dalam satu malam, dan memang butuh waktu untuk mengembangkan iman kita sampai ke titik tadi. Jadi katanya, jika seseorang memerlukan pertolongan medis segera, gunakan pikiran yang jernih dan jangan melakukan hal yang sebenarnya bodoh. Namun karena kesombongan rohani, mengatasnamakan hal itu sebagai iman, sehingga tidak mau menjalani proses medis. Sekali lagi, jangan karena kesombongan rohani melakukan kebodohan dan mengatasnamakan itu sebagai iman. Sekali lagi, dokter dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Tuhan. Mereka juga bekerja walau di level yang berbeda. Ilmu medis di dunia natural, sementara Tuhan di dunia supranatural. Mereka yang bergerak di bidang medis bekerja untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang bernama sakit penyakit. Mereka tidak bertentangan dengan Tuhan. Jadi tidak salah untuk mempergunakan ilmu pengetahuan medis. Hanya bagi orang percaya juga tersedia suplai supranatural yang bernama kesembuhan ilahi untuk menyembuhkan mereka. Bahkan di saat ilmu pengetahuan medis sudah tidak mampu lagi. Itu sebabnya kita orang percaya perlu terus memperbaharui pikiran kita dan mengembangkan iman kita. Charles Chaps tadi mengatakan, beroperasilah di level iman Anda pada saat itu, tapi jangan tetap di level iman itu terus-menerus. Teruslah mengembangkan iman Anda kepada kuasa kesembuhan firman Tuhan. Firman Tuhan bermuatan kuasa kesembuhan dan kuasa penciptaan. Kejadian pasal 1 menunjukkan itu dengan jelas. Ibrani pasal 11 ayat 3 mengatakan, "By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible." Oleh iman kita mengerti bahwa dunia ini dibentuk oleh firman Tuhan. Karena itu kita paham bahwa apa yang kita dapat lihat sesungguhnya tidak dibuat dari apa yang kelihatan. Dengan kata lain, apa yang kita dapat lihat sesungguhnya dibuat dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tidak dapat kita lihat? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ucapan Tuhan. Oleh pertolongan huruf-huruf yang tercetak, kita memiliki Alkitab yang mencatat perkataan-perkataan Tuhan itu sehingga kita dapat membacanya. Tetapi sesungguhnya perkataan Tuhan itu bukan sesuatu yang kelihatan. Dengan apa yang tidak kelihatan itu, bumi yang kelihatan ini telah dibuat oleh Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 11 tadi, dunia ini dibentuk oleh firman Tuhan. Bahasa Inggris tadi mengatakan, the worlds were framed by the word of God. Dunia ini dibentuk oleh firman Tuhan. Karena itu,
Ketika kita memperkatakan firman Tuhan yang bermuatan kuasa penciptaan tadi, firman Tuhan itu juga akan membentuk dunia kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan mengubah dunia kita. Dia akan mulai juga mengubah gambaran sakit yang ada dalam pikiran kita menjadi gambaran bahwa kita sudah sembuh dan sehat. Dia akan mengubah kenyataan dan membentuk kesembuhan dan kesehatan ilahi pada tubuh kita. Dasar pengertian mengenai hal ini sudah kita pelajari selama 3 minggu sebelumnya. Saya sarankan untuk kita mempelajari dan mengulangi apa yang sudah kita dengar sebelumnya itu. Meneruskan kembali hal tadi, menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan barusan memang tidak mudah. Butuh disiplin dan komitmen jangka panjang untuk mempraktekkan hal ini. Kita perlu bersandar pada kekuatan Roh Kudus yang menolong kita dalam kelemahan dan mensuplai kasih karunia untuk kita. Kasih karunia Allah telah menganugerahkan Yesus Kristus sebagai korban penebusan bagi keselamatan kita dan bagi kesembuhan kita lewat bilur-bilurnya. Kasih karunia Allah juga telah menganugerahkan firman-Nya untuk menjadi kendaraan bagi manifestasi kesembuhan yang telah diberikan Tuhan itu supaya dapat sampai ke tubuh kita. Bagian kita adalah menerima kasih karunia Tuhan itu dengan iman yang aktif. Saya mendorong untuk kita memperkatakan firman Tuhan mengenai kesembuhan atau hal apapun juga yang sedang menjadi kebutuhan Anda saat ini. Ambil firman Tuhan, campur dengan iman, dan perkatakan itu atas tubuh Anda atau atas segala kebutuhan Anda yang lain 2-3 kali sehari. Deklarasikan firman Tuhan itu dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Anda tidak perlu mendeklarasikan itu di hadapan orang lain, sebab perkataan yang Anda ucapkan itu adalah untuk benefit Anda sendiri. Namun, adalah penting untuk mengucapkan firman Tuhan itu. Diucapkan, sebab Markus 11 ayat 23, Yesus mengatakan untuk kita berkata kepada gunung yang kita hadapi. Jadi, mengucapkan firman Allah itu adalah hal yang penting, selain dari mencampurkan iman kita dengan firman itu. Lakukan dengan konsisten. Letakkan obat sorgawi itu di mulut Anda 2-3 kali sehari setidaknya. Apapun yang dunia katakan tentang kondisi Anda, ingat bahwa Tuhan masih belum berkata bahwa kondisi Anda sudah tidak tertolong lagi. Sebaliknya, Tuhan berkata kepada semua yang dalam kesesakan demikian. Mazmur 107 ayat 19-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi apapun yang mereka hadapi, mereka takutkan, Tuhan menyelamatkan dari semuanya itu. 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Kemudian Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Tuhan berkata bahwa firman-Nya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah yang mengirimkan kembali firman Tuhan itu kepada Tuhan. Dengan cara menyuarakan firman Tuhan itu dengan mulut bibir kita. Dan Tuhan akan membuat firman Tuhan itu berbuah. Sebagaimana Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang Yesaya 55 tadi katakan bahwa firman Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan itu tidak akan gagal. Tidak sia-sia mengembalikan firman Tuhan kepada Tuhan, karena Tuhan akan membuat firman itu terlaksana dan berhasil dalam hidup mereka yang mengembalikan firman-Nya kepadanya. Jadi ada buah dari ucapan kita. Tuhan yang membuat firman Tuhan yang kita perkatakan itu dengan konsisten berbuah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkatakan firman Tuhan. Itu adalah cara yang efektif di mana kita
berfellowship dengan Tuhan, dan sekaligus pada saat yang sama mengembangkan iman kita. Mari, jadikan obat surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita itu obat yang kita makan secara teratur 2-3 kali sehari. Seperti obat medis yang diberikan dokter. Kehidupan, kesembuhan, dan kuasa penciptaan yang ada dalam kandungan firman Tuhan itu akan menjadikan seluruh tubuh kita sehat dan hidup. Sebagaimana Amsal 4 ayat 20-22 katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah yaitu obat surgawi dari Tuhan. Ucapkan dengan mulut kita 3 kali sehari sampai iman timbul, dan sekali sehari untuk menjaga kondisi iman kita. Dalam situasi yang buruk, dosis ini dapat didobelkan, sebab obat surgawi firman Tuhan itu tidak punya efek samping negatif apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa berkat, izinkan saya berdoa untuk segala kebutuhan Anda. Mari, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, iblis angkat semua pekerjaan jahatmu mencuri dari kehidupan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan pastikan bahwa suplai supranatural sorga sampai kepada setiap orang dalam nama Yesus. Kalau Anda yang sakit di antara Anda, mari sekali lagi buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan atas tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh atas mereka. Dan dalam nama Yesus aku perkatakan kesembuhan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan ilahi yang sempurna atas setiap orang dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa yang Anda rindu dukungan doa, atau Anda memiliki kesaksian akan pertolongan Tuhan dalam hidup Anda, sampaikan ke alamat email yang ada di layar ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari sekali lagi, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada lagi kutuk berlaku atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Tidak ada pandemi atau apapun juga mendekat kepadamu dalam nama Yesus. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai, dalam nama Yesus. Mari semua katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman iman telah Anda terima. Mari berjalan di dalamnya. Dan kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.